Kak, kemungkinan nilai rapot yang harus digapai itu berapa ya? Kak, aku masih kelas 10, gimana sih biar bisa masuk kuota SNMPTN di sekolah? Dia sekolah atau tinggal di luar Pulau Jawa. Nah itu kan emang jadi kayak keresahan tersendiri kan buat orang yang emang pengen ngambil kuliah di Jawa. Kak, kalau misalnya mau tinggal di asrama UGM itu apa regulasinya? Banyak ya Bu yang DM. Nih biar Tamara nggak ngulang-ngulang menjawab pertanyaan yang sama, jadi kita sengaja bikin video ini, semoga bisa ngebantu teman-teman. Takutnya tuh malah nggak kejawab, terus kayak dikiranya apa gitu, padahal kan udah pernah dijawab gitu. Halo teman-teman semuanya, balik lagi di YouTube channel gua, Aditora TV. Geng. I've got this feeling, I'm feeling you could be the one. Pakai kacamata, ya Allah. Emang mereka tahu nggak itu kacamatanya bolong? Yang udah follow di IG sih pada tahu. Oh itu bolong Kak. Oh banyak yang follow di IG. Ada dong. Ya Allah, dikira gue tuh yang kayak ya udah. Halo, jadi kita ide bikin konten yang kayak dadakan baru kepikiran gitu baru kan. Kepikiran. Karena dari banyaknya teman-teman yang nanya di Instagram soal UGM dan rata-rata nanya sama. Terus kayak kita kepikiran ya udah kita bikin konten Q&A atau apa tuh Tam? Frequently Ask question. Jadi beberapa pertanyaan udah kita pilih nih, udah kita kurasi. Oh ini nih 12 atau berapalah pertanyaan yang udah kita pilih dan kita bakal jawab langsung di sini. Jadi Tamara sih sebenarnya yang bakal jawab. Jadi kita simak sebelum nonton videonya. Jangan lupa klik tombol subscribe, like dan share ke teman-teman kalian. Kita mulai ya. Kita bacain pertanyaan pertama. Dari namanya Eri Rosa. Eri Rosa. 222. Kak, saya Rosa dari Kediri. Sekarang kelas 12. Terus dia itu di sekolahnya ada 19 mata pelajaran dari jurusan IPA. Nah, tapi saya memutuskan buat ngambil D4 Soshum UGM. Gimana ya cara ngatur belajar buat SBM dan buat apa ya, kayak D4 itu. Soalnya ini kan lagi musim pandemi katanya, dan dia itu lintas jurusan kayak gitu. Karena pandemi ini banyak tugas katanya, jadi gimana ya cara ngatur waktu belajarnya. Gue juga mikirin kayak di pandemi kan gak bisa les ya. Iya bener. Bener. Bisa sih online. Bisa online sih, benar. Kayak ruang guru. Kayak jenius. Oh iya, jenius ya. Jadi bisa dengan cara itu, pertama kan biasanya kalau les online tuh lebih murah dan terjangkau ya harganya. Itu bisa pakai lesan online itu. Yang pertama buat maksimalin belajar, misalnya lo kekurangan bahan belajar nih, terus kayak cari yang gratisan di Google kayak terbatas. Nah itu lo bisa ikutan les online itu. Soalnya mereka tuh kayak bank soalnya jauh lebih banyak. Terus pembahasannya itu interaktifnya bagus-bagus lah ya. Maksudnya memudahkan kita buat belajar sesuai dan yang kebutuhannya kan, yang terupdate-nya gimana. Dan merasa diajarin walaupun secara virtual. Yes. Terus yang kedua kalau sama tugas itu tuh sebenarnya menurut gue tugas tuh bisa diselesain kalau misalnya kita efektif ngerjainnya. Misalnya kayak jangan sambil main HP kayak gitu. Terus misalnya dikasih waktu tiap mau ngerjain tugas tuh kayak ada limitnya lah berapa jam kayak gitu. Tugas ini tuh harus selesai dalam 1 jam, 2 jam gitu. Jadi enggak molor gitu. Jadi ada waktu istirahat bisa, ada waktu belajar buat SBM bisa, sama buat ngerjain PR bisa. Atau kalau ngerjain PR sebenarnya sama-sama belajar sih menurut gue. Jadi kayak nggak rugi juga gitu. Jadi ya udah kita lanjut. Pertanyaan satu tadi. Pertanyaan kedua. Kak, kalau misalnya di UGM itu kalau tes mandiri harus jalur tulis ya? Jawabannya? Jawabannya iya, karena jalur mandiri nggak ada tes rapot gitu. Jadi harus emang belajar buat tes tulis. Biasanya dilaksanain setelah SBM sama setelah SNM. semuanya. Setelah semuanya baru ada jalur mandiri. Itu jedanya biasanya atau cari informasinya di mana tahu? Informasinya di website UGM. Kayak sebenarnya informasi kalau udah ada Google tuh gampang, kayak misalnya nggak tahu website UGM, tulis aja website UGM. Jadi di situ ada ya untuk informasi tanggal-tanggal penting. Tanggal-tanggal penting tuh kayak tinggal cari. Kalau lagi Covid gini, gimana update soal ujian mandiri UGM tuh gimana jalurnya, caranya? Gue nggak tahu ya, tapi yang gue tahu tesnya tetap dilakuin langsung offline. Oh, nggak online ya? Iya, SBM pun UTBK, adik gue kan ikut UTBK lagi tuh, dia datang ke Jakarta gitu, jadi nggak online. Oke, siap. Selanjutnya, Kak, kemungkinan nilai rapot yang harus digapai itu berapa ya?
apakah dilihat dari nilai NEM atau nilai ujian nasional atau dilihat dari nilai rapot semester 1 sampai semester 5. Terus kalau misalnya di UGM tuh ada jurusan multimedia nggak sih? Sama ada yang nanya nih selanjutnya, di UGM tuh ada jurusan tata busana gitu nggak sih, kayak ibaratnya Teknik kayak gitu ya, seni atau teknik gitu-gitu. Kalau di UGM multimedia tuh nggak ada. Nggak masuk ke teknik komputer nggak? Nggak, beda gitu. Beda Kalau lagi. teknik komputer kayak masuknya yang kayak informatika gitu loh. Mungkin dia kayak multimedianya kayak broadcasting gitu kali. Ya, broadcasting. Nah, nggak Emang ada nggak di UGM. Nggak ada broadcasting. Broadcasting yang kayak broadcasting, terus kayak seni rupa kayak gitu tuh nggak ada gitu di UGM. Kayak seni-seni gitu nggak ada. Aku baru tahu gua di UGM nggak ada seni. Nggak ada. Nggak ada fakultas seni bahkan gitu. Yang maksudnya kayak seni musik. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Gua kira karena Jogja gitu kan seniman biasanya. Iya, gitu. Ada. Kayak nggak ada sih. Kayak sama persis kayak UI juga nggak ada kan, kayak seni-seni gitu. Terus ini kayak nilai itu yang dilihat bukan nilai UN ya, tapi nilai rapot dari semester 1 semester 5. Jadi kalau emang mau pakai jalur rapot dimaksimalinnya di situ. Oke, next question. Selanjutnya. Dari Alma. Kak, Aku masih kelas 10, gimana sih biar bisa masuk kuota SNMPTN di sekolah? Jadi kan emang kalau kita mau kebagian kuota SNMPTN, kan dulu waktu zaman dulu banget tuh semua siswa berhak ikut SNMPTN yang jalur rapot se-Indonesia yang itu. Diwajibkan gitu. Tapi kesini kuotanya makin dikurangin. Waktu itu sempat 75%-nya aja, tapi pas angkatan gue cuma 50%-nya aja. Itu pun sesuai akreditasi sekolah. Kalau sekolahnya akreditasinya B atau C cuma 25%-nya aja. Jadi kalau baik dia dapatnya lebih banyak juga. Iya, jadi lebih dimaksimalin ke ranking. Nah, 25% itu kalau akreditasinya B atau C dia masuknya cuma 25% doang. Yang pertama yang lakuin itu maintain nilai sih. Sebenarnya pertama maintain nilai sama ranking. Jadi bukan ranking di kelas tapi ranking seangkatan gitu. Nanti satu sekolah gitu, misalnya jurusan IPA rankingan paralelnya itu lo keberapa kayak gitu. Tapi kadang rankingan di sekolah juga nggak akurat sama rankingan yang disusun sama panitia SNM-nya. Jadi yang nentuin lo bisa daftar SNM atau enggak itu bukan guru atau sekolah kayak gitu, tapi dari rankingan panitia pusat. Jadi nilai lo dimasukin ke sana, terus gue nggak ngerti pertimbangannya apa. Nanti lo bakal kayak dapat pengumuman gitu, lo dapat kuota SNMPTN atau enggak gitu. Jadi maintain nilai sih. Tamara masuknya lewat jalur itu ya? Enggak, PMDK, tapi gue dapat kuota waktu itu. Jadi gue sempet daftar S1 lewat SNMPTN karena gue dapat kuotanya gitu. Nah, PMDK sama ini tuh bedanya cuma di jenjang D3 atau S1 aja? Kalau PMDK mah nggak ada seleksi yang kayak 50% atau apa, semua orang tuh bisa ngajuin nilai rapotnya buat daftar PMDK di univ yang lagi buka PMDK gitu. Oke. Kan gue pernah cerita tentang PBU itu kan di trik. Apa tuh PBU tuh? Penelusuran bibit unggul. Jalurnya khusus UGM gitu. Yang gue pakai jalur itu buat masuk kan. PMDK-nya UGM lah ya. Nah, ada yang nanya nih dari Tiara, penilaian PBU SMAK itu gimana? Itu diacak atau dilihat dari rata-rata terbesar diambil sesuai kuota atau gimana, Kak? Terus pelajaran yang dimasukin buat ke PBU itu apa aja kayak gitu kan. Terus ditanya gini, kalau misalnya PBU SMAK itu buat diploma doang, di UGM ada diploma ilmu gizi nggak ya kayak gitu. Berarti kalau jawabannya tidak ada diploma ilmu gizi di UGM. Jadi kalau misalnya mau masuk masuk ilmu gizi tapi lewat PBU, itu jangan PBU SMAK tapi PBU TM atau PBU kemitraan kayak gitu. Terus semua orang berhak ikutin. Kan ada syarat tertentu kan? Iya, ada syarat tertentunya. Nanti lihat aja di website UGM karena udah jelas gitu ya syaratnya, guys. Nah, kalau misalnya buat penilaiannya gue nggak terlalu tahu jelas tuh regulasinya kayak gimana, tapi yang gue tahu adalah nilai yang masuk buat jadi kriteria penilaian itu adalah nilai-nilai mata pelajaran yang relate sama jurusan yang lo ambil. Misalnya kalau lo ngambil D3 teknik lewat PBU SMAK, ya berarti yang dilihat gitu. Nilai IPA, fisika, matematika, dan lain-lain. Terus kalau misalnya lo ngambil ekonomi, yang lihat matematikanya. Kalau misalnya lo anak IPA, kayak gitu sih. Ya logiknya ngikutin pelajaran-pelajaran yang relate sama jurusan yang lo ambil.
Oke, lanjut. Dari Faras Karis. Jadi Faras Karis ini dia sekolah atau tinggal di luar Pulau Jawa. Nah, itu kan emang jadi kayak keresahan tersendiri kan buat orang yang emang pengen ngambil kuliah di Jawa negeri gitu. Kayak ada nggak sih kemungkinannya kan katanya kemungkinan buat anak luar Pulau Jawa buat kuliah di Jawa itu kecil gitu karena mereka lebih ngutamain anak daerah lah ibaratnya. Mungkin beberapa universitas, contohnya kayak Unpad tuh emang kayak ngedeklar secara jelas kalau dia itu mengutamakan anak daerah, yaitu anak dari Jawa Barat. Jawa Barat. Declare kayak gitu, apalagi jurusan kedokterannya gitu kan, karena tujuannya buat ngabdi gitu loh. Jadi nanti setelah lulus mereka buat di. Iya. Tapi kalau di UGM sendiri, UGM tuh kayak ngasih kuota buat setiap anak provinsi mana gitu. Kayak 33 provinsi ini tuh dikasih kuota anak daerahnya buat masuk ke UGM gitu. Tapi kuota itu nggak dipublish, maksudnya nggak declare kayak Unpad, tapi UGM itu kayak ngasih apa ya, garansi gitu loh, kayak ngasih garansi kalau seluruh anak dari 33 provinsi ini pasti ada satu atau berapa gitu di UGM. Biasanya yang dilihat tuh dari alumni sekolahannya, kayak sekolahan lo di tahun kemarin, tahun sebelumnya itu jeblonnya ada berapa. Nah, itu ada kemungkinan bertambah karena sekolah gue waktu angkatan gue kan kayak yang keterima cuma lewat D3 doang, sekarang udah pada S1 masuk. Untuk rangkas daerah Banten. Iya. Gitu. Selanjutnya banyak ya Bu yang DM. Nih biar Tamara nggak ngulang-ngulang menjawab pertanyaan yang sama, jadi kita sengaja bikin video ini. Semoga bisa ngebantu teman-teman yang kepikiran nih, oh ini udah jawab ternyata, ya udah makasih gitu. Jadi nggak perlu nanya lagi. Jadi tonton sampai selesai. Takutnya tuh malah nggak kejawab, terus kayak dikiranya apa gitu, padahal kan udah pernah dijawab gitu kan. Nah, ada yang nanya kayak gini, kalau misalnya cari jalur beasiswa itu jalur apa aja? Sama kalau lewat PBU itu ada beli form pendaftaran nggak kayak gitu? PBU tuh kan PMDK, ada beli form pendaftaran nggak? Ada. Oh, ada juga. Ada bayar. Jadi kalau yang PBU selain PBU buat beasiswa yang kurang mampu itu tuh disuruh bayar buat beli form 300.000 waktu zaman gue, nggak tahu ya zaman sekarang berapa. Waktu tahun 2017 itu bayarnya 300.000 buat beli form pendaftaran. Tapi kalau misalnya buat masuknya pakai PBUTM yang tidak mampu itu gratis, nggak usah bayar form kayak gitu. Ada biaya untuk formulir pendaftaran gitu kan? 300.000. Lanjut pertanyaan selanjutnya dari Fitria, katanya kalau lokasi kos yang dekat sama kampus itu di mana? Nah, si UGM ini kan kayak bentukan kampusnya itu komplek dan kayak apa ya, kompleknya tuh kayak dari ujung ke ujung, ya nggak ujung-ujung Jogja sih, maksudnya maksudnya kayak lumayan besar lingkungannya kayak muter gitulah ya ibaratnya, melingkarin suatu daerah gitu. Nah, jadi kalau misalnya nanya lokasi kos yang dekat sama kampus itu tergantung gedungnya di mana. Kalau misalnya gedungnya di daerah FIB, daerah Soshum nih, kalau misalnya dapetnya di jurusan Soshum, itu daerah yang dekat adalah namanya Klebengan, terus namanya Kuningan, terus sama namanya Karangmalang, itu bisa nyari kosan di situ. Tapi kalau misalnya mau kuliah di teknik, itu nyari kosannya namanya daerah Pogung sama Jalan Kaliurang. Ibu hafal ya Bu? Hafal. Terus kalau misalnya daerah vokasi yang non ekonomi, kan yang ekonomi itu daerah Kuningan juga masuk ke Soshum. Kalau yang non ekonomi kayak vokasi teknik, vokasi yang kesehatan, terus vokasi yang bahasa gitu, itu ngambilnya di daerah Sendowo atau enggak Blimbing Sari yang paling dekat. Terus kalau misalnya mau ngambil jurusan kehutanan, perikanan, terus ngambil jurusan dokter hewan, itu bisa daerah kosannya itu namanya Klebengan. Klebengan. Iya. Untuk anak-anak peternak kah? Daerah-daerah situ. Daerah-daerah situ. Oke. Atau buat kalian yang mau sharing tentang kos-kosan kalian, senior-senior mungkin yang nonton nih mau share tentang kos-kosan atau mau sharing kontrakan gimana, bisa tulis juga di bawah komentar. Di komen. Terus perbedaan PBUTM sama bidik misi. Terus banyak yang nanya sih sebenarnya ke gue, kayak misalnya dia tuh nggak daftar bidik misi, tapi bisa nggak sih dapat beasiswa setelah masuk kampus? Jadi pas lagi daftar kampusnya ini dia nggak dapat beasiswa apa-apa gitu, tapi dia mengharapkan dapat beasiswa setelah masuk. Pas masuk. Nah, ada itu kan, kayak gitu tuh biasanya nyari sendiri
Atau enggak di kampus tuh biasanya suka ngumumin jatah bidik misi yang misalnya keganti gitu, pengganti bidik misi. Nah itu biasanya diumumin kayak dari grup ke grup gitu, nanti dihubungin kayak ada narah hubungnya, itu bisa daftar bidik misi pengganti di situ. Terus bedanya bidik misi sama PBUTM, kalau PBUTM itu program beasiswanya dari UGM, tapi kalau bidik misi itu kayak berlaku untuk semua universitas negeri. Bedanya juga di masalah keuangannya, nominalnya, terus kayak kalau misalnya persyaratannya gue nggak terlalu tahu sih. Cuman di uangnya sih, kalau bidik misi dikasih uang saku, kalau PBUTM cuman uang kuliah aja yang gratis gitu. Oke, jadi nggak ada buat jajannya ya? Yes. Buat beli buku dan lain-lain. Next, ada lagi? Jadi ada yang bertanya kayak gini, namanya Febriana. Kak, kalau misalnya mau tinggal di asrama UGM itu apa regulasinya, terus caranya gimana, terus asramanya itu berapa tahun ya, kayak gitu. Nah, emang asrama ini emang dikhususin buat anak-anak yang kayak maba gitulah. Tapi di luar Pulau Jawa nggak sih? Enggak. Oh, semua boleh? Semua boleh buat ikut asrama ini. Terus kadang asrama juga ada beasiswanya. Jadi orang-orang yang kayak lagi nyari beasiswa buat tempat tinggal bisa tuh buat apply di asrama UGM. Nah, lu dulu kenapa gak nyobain asrama? Karena tidurnya berdua sama orang, gue males. Oh gitu. gue gak bisa kayak gitu. Apalagi gak kenal. Satu kamar berdua ya? Iya, gak bisa. Jadi satu kamar berdua. Terus apply-nya itu paling buka deh, coba di Google cari kayak asrama UGM gitu. Biasanya ada websitenya, nanti ada narah hubungnya. Coba tanya ke sana kayak regulasi pendaftarannya gimana. Biasanya sih kayak ngisi kuota gitu loh. Jadi ada kuota asramanya. Terus bisa request, gue nggak tahu bisa request atau enggak lokasinya, cuman ya tanya aja gitu kebagiannya di lokasi yang mana kayak gitu. Tapi kalau asrama gini, lu dapatnya apa? Cuma tempat tinggal atau dapat makan siang, makan malam, sarapan gitu? Tempat tinggal. Tempat tinggal aja ya? Tempat tinggal yang udah include sama isi-isinya. Terus fasilitasnya tuh kamar mandinya di dalam ada 2. Jadi kayak lo tetap misah tuh sama teman sekamar lo, kamar mandi, urusan kamar mandi. Sama paling biayanya lebih murah sih dibanding kosan gitu. Iya pasti. Kan ada biasanya si asrama ini ada lantainya. Per lantai itu beda harga. Jadi makin tinggi lantainya makin murah. Ini misalnya lo tinggal di lantai 5 sama lantai 3 itu harganya beda. Oh, tapi tetap keluarin duit? Keluarin duit. Oh, asramanya tetap cuman beda harga aja jadi. Sama ada yang beasiswa kayak gitu. Sama ini paling ngikutin acara-acara soft skill yang dikeluarin sama kayak hal yang wajib mereka ikutin. Kayak gitu. Itu sih kalau mau asrama. Oke. Sama ada jam ininya sih, jam malamnya. Oh ya, nggak boleh datang. Nggak boleh pulang jam berapa gitu? Jam 11 tuh udah nggak boleh, jam 10 lah. Lu mah nggak betah kayaknya. Iya, nggak bisa gue. Tolong. Berapa tuh tadi? Udah nggak tahu ya, Pak. Oke, jadi banyak banget pertanyaan yang kita jawab. Jadi buat kalian semua yang belum kejawab, coba baca-baca lagi atau coba tonton video-video lagi. Kayaknya kita udah ngejelasin semuanya ya, Tom ya. Tamara sih khususnya, dia udah ngejelasin semua yang dia tahu. Kalaupun emang nggak tahu, ya coba tulis di bawah. Kali aja yang lain yang nonton juga bisa ikut ngejawab. Jadi semoga bisa ngebantu sedikit konten dari kita yang dadakan ini. Jadi semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video-video gue selanjutnya di Auditora TV. Nah.